Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Maaf ya, dalam beberapa kesempatan turun angka saya tidak bisa mengisi ya dikarenakan ya mungkin takdir ya banyak halangan dan rintangan serta musibah ya. Eh, ini pun sebenarnya belum terlalu fit, tapi saya paksakan untuk berangkat dan bikin materi karena saya merasa itu buat tanggungan. Oke ya, terakhir yang mau ini mungkin pertemuan akan saya padatkan ya. Jadi materinya akan banyak. Terakhir kan saya mau bahas yang Word, yang Word untuk membuat sebuah halaman apa namanya halaman makalah atau pelaporan ya biar dalam satu file itu mempunyai banyak penomoran terus daftar isi yang otomatis yang terhubung dengan halaman-halamannya termasuk daftar gambar atau daftar tabel ya. Bagaimana sih caranya begitu ya. Eh, Langsung aja ya kita coba masuk ke Microsoft Word-nya ya. Sebenarnya di sini udah ada. Oke ya, kita ini udah masuk ya ke Microsoft Word. Ini sudah ada beberapa halaman. Nah, di sini eh, biar ada tandanya dulu, kita coba tulis ini aja. Nah, ini saya cover untuk cover. Cover ini. Bentar ya, biar ada tandanya, berubah tandanya. Terus kata komentar, usah sama persis aja, yang penting ada contohnya aja. Daftar isi, daftar isi, ya. Nah, ini pendahuluan misalnya. Pendahuluan, bab satu. Ya, kelihatan banyak. Oke, terus pendahuluan ini bab 2 misal. Bab 2 teori, terus bab 3 misalnya. Oke ya, kita coba lagi aja ya. Oke, nah sebelumnya kita akan coba ini ya membagi yang penomoran tadi yang saya jelasin ya. Jadi kita langsung ke sini, layout, langsung insert ya. Kita kasih nomor dulu biar kelihatan dulu. Nah, saya taruh yang bawah aja. Ya. Jadi kelihatan ya satu. Ini kalau saya geser ke bawah satu, dua, ya, tiga. Nah, di sini saya akan coba membagi ya yang atas yang sebelum bab satu itu saya pakai penomoran Romawi ya. Caranya gimana? Caranya kita putus dulu ya pakai page break. Ya, kita masuk ke layout, kita klik segitiga bawah yang break ini ya. Terus kita langsung ke next page ya kayak gitu ya. Next page. Nah, sebenarnya di sini udah berhasil. Cuman kalau kita geser ke bawah kelihatannya belum ya. Makanya kita harus format dulu nomor yang di halaman 4 jadi nomor pertama lagi.
Nah, caranya kita blok sini ya, terus masuk ke page number ya, terus masuk ke format page number ya. Nah, di sini start at-nya kita ganti yang 1. Oke, ya di sini 1. Di atas 3 ya. Nah, kayak gitu ya, gampang banget. Nah, terus ini untuk yang atas kita ganti pakai yang apa namanya? Romawi. Caranya sama, cuman kita ganti di bagian sini number formatnya kita ganti yang Romawi. Oke. Ya. Langsung jadi itu, ya. Romawi 1 2 3 ya. Terus bab 1 halaman 1 2 3 kayak gini ya. Jadi kita udah langsung. Nah, biasanya kan kalau di bab 1 halaman awal bab 1 itu biasanya pasti penomorannya beda dengan yang halaman selanjutnya ya. Misal biasanya kalau di pendahuluan bab 1, bab di awal bab biasanya penomorannya di atas. Berarti kita ganti formatnya. Ya. Kita ganti formatnya. Ini diklik double dulu. Ya. Different first page. Ya. Jadi nanti kita taruh di sini ya. Kita taruh nomor baru tapi di bagian atas kayak gini ya. Jadi nanti halaman satunya halaman 1 ya, bab di awal bab penomorannya di atas, selanjutnya penomorannya di bawah ya, bisa kalian lihat ya. Kayak gitu. Nanti ini juga bisa sama tekniknya dengan page break lagi, bisa kayak gitu ya. Nah, terus kalau yang di atas juga sama, misal ini di cover masa ada penomoran, berarti harus dihapus ya. Tinggal ini aja, different page ya. Ini nanti kosong. Kayak gitu ya. Ini untuk penomoran halaman ya. Selanjutnya adalah kita coba membuat subbab dan bab ya. Jadi nanti ini bab sama subbabnya yang di sini misal 2.1 kayak gitu ya. Latar belakang. Terus 2.2 latar depan. Ya. Jadi nanti ini sudah kita atur. Jadi nanti di daftar isi ya, di daftar isi itu halamannya yang kita tampilkan itu sudah terhubung dengan halaman-halaman ini. Jadi ketika nanti kita klik di daftar isi langsung memanggil ke sini ya. Caranya gimana? Caranya nanti kita memanfaatkan ini heading ya. Bisa kalian lihat di mouse saya ya. Jadi nanti misal bab 1 ya, kita atur untuk yang heading 1 ya. Tapi kita langsung atur dulu. Jadi kita atur properties heading satunya dulu ya. Jangan langsung klik kayak gini. Kalau langsung klik default. Jadi kita nanti format tulisan, format warna, ribet. Makanya kita harus atur caranya. Kita arahkan mouse ke heading 1, diklik kanan, modify ya. Jadi biar nggak terlalu beda-beda banget ya. Kita ganti warna di sini biar hitam. Kita boldkan, biasanya kan bold ya. Terus ininya biasanya kan 14. Ininya juga di tengah ya. Misalnya gini di tengah ya. Terus paragrafnya ya, kita bisa atur semuanya di sini ya. Jangan terlalu. Nah, oke. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ya, ketika klik heading 1 ya udah ya. Sama kayak nanti di sini. Jadi nanti keluar semua. Klik heading 1. Ya. Kita pengantar klik heading 1 ya. Jadi nanti udah ke format ya. Dan nanti langsung otomatis keluar halaman-halamannya di daftar isi ya. Langsung halaman 1, halaman 2 dan sebagainya. Termasuk ini nanti bawah ini biar kamu tahu ya. Ini blok klik heading 1. Misalnya ini kan ini blok klik heading 1. Oke, klik heading 1 ya. Dan nanti untuk subbabnya juga sama ya. Bedanya adalah ketika judul atau bab ini jadi heading 1, berarti yang ini kita atur untuk heading 2.
Jangan lupa kita properties dulu, modify dulu heading 2-nya biar nggak jomplang banget ya. Oke, terus biasanya subjudul bold ini 12 ya. Terus nggak center ya, bener ya. Format halamannya aja, paragrafnya aja. Nah, kayak gini. Oke. Nah, jadi nanti ketika kita blok, klik heading 2 ya udah otomatis ya. Nanti kalau misalnya gini. Ada orang episode copy lagi dulu. Biar ada bedanya, kelihatan ada bedanya, misal ada 2 halaman ini. Terus di bab 3, nah misal di bab 3 sama ya, misal ini bab 3 di 2.1 teori Darwin, 2.2 teori Mandaret kayak gitu. Nah, itu tinggal kayak gini aja, klik heading 2 ya, terus bisa ya kelihatan banyak aja maksudnya ini ya. Jadi nanti kamu tahu bedanya. Oke, sama nanti di bab biar ini bab 3 sampai bab 3 aja ya biar nggak kelamaan. Ya, di bab 3 sama misal 3.1 merancang mobil. Terus 3.2-nya merancang motor. Sama nanti kalau ada subbab lagi bisa kita manfaatkan heading 3 ya. Jadi nanti ketika kita mau manggil ya, tampilin nih di kata pengantarnya nih ya. Di kata pengantarnya nampilinnya gimana? Kita masuk ke sini. Reference ya, table of content ya. Aduh, ini menunya nggak kelihatan, pakai satu. Reference, store table of content ya. Oke, pastikan yang heading 1, 2, 3 ya, kalau cuma 2 kalau lebih dari 2 boleh diaktifkan. Yang penting diaktifkan, dicentang ya kayak gini. Ya, tinggal ditulis aja ini nanti 4. Nah, kayak gitu ya. Kayak gitu. Urutannya ini urutannya ya. Jadi urutan nanti yang keluar. Oke. Nah, langsung keluar. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti kita tinggal ngatur ini aja biar ini misal di bab pendahuluan kan berarti harusnya di belakang kayak gini ya. Nah, kayak gini. Misal ya. Kayak gini ya, bisa. Kan tinggal ngatur-ngatur kayak gini toh. Ya. Ini udah ya. Kayak gini. Ini kalau kamu pengen nggak kayak gini, jadi nanti yang diblok adalah bab 3-nya aja. Tapi nanti berarti nambah tulisan sendiri ya. Ini kalau kayak gini ini sudah aktif. Jadi kalau kita klik kontrol, nah, halamannya langsung Darwin tuh ya. Langsung otomatis jalan ya, atau langsung menuju ke halaman yang diklik ya. Misal bab 4 penutup. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini untuk daftar isi ya. Terus untuk yang daftar tabel atau ini apa namanya? Daftar tabel atau ini gambar ya. Misal di sini ada gambar nih ya. Atau ada tabel nih kayak gini ya. Jadi sama. Di sini ada tabel, misal tabel ini saya buatin aja biar kamu punya gambaran. Nah, di sini mau dikasihkan tabel 1 titik berapa kayak gitu ya. Jadi kita bikin di sini. Bukan. Insert caption ya. Nah, di sini kalau di sininya udah nggak ada ya. Ini kayaknya harus saya hapus saja deh. Ya, bentar, soalnya ininya saya sudah bikin banyak. Biar kamu tahu aja. Hapusin dulu. Nah, misal, wah ternyata bahasanya Inggris table ya, kita bisa bikin sendiri. Kita klik new label. Nah, tulis saja tabel. Misal ini di bab 1 berarti langsung 1 aja kayak gini. 1 titik nanti berapa
belakangnya nanti yang otomatis penomoran, ya. Kayak gini, misal oke. Nah, nanti keluar, ya. Kayak gitu ya. Nah, misal nanti ada tabel lagi nih di sini, ya. Jadi nanti sama, dan nanti akan otomatis nambah. Kayak gini, misal. Di bawahnya dikasih reference, misal. Option, ya. Nanti otomatis ya tabel 1.2 dan sebagainya, ya kayak gitu. Misal di sini ada di bawah lagi di bab ini ada tabel 3 kayak gitu ya. Ya kayak gitu ya. Nggak usah banyak-banyak. Ini aja setelahnya 3 biar ada 3 tabel. Jadi nanti insert, oke, insert reference, insert caption. Nah, misal ada 3 ini. Di tabel perencanaan. Terus yang 2 tabel informasi. Misal. Ini bisa kita atur juga warnanya, barisnya, tinggal blok ya, ganti yang bisa kayak gini, terus ganti hitam ya. Ukurannya bisa ya. Jadi jangan bingung kok ininya warnanya beda ya, kita atur lagi dulu aja ya. Gitu ya. Tabel Oke. Di sini terus lanjut. Nah, sama pun dengan gambar ya. Hal-hal yang sama dengan gambar. Jadi nanti untuk menampilkan daftar tabel nanti misal kayak gini, ada daftar tabel. Saya pengen menampilkan daftar tabel. Jadi langsung di sini insert tabel of figure ya. Kita pilih yang tabel. Pertama modify aja biar kita ngeditnya nggak terlalu banyak ya. Kita langsung atur biar sesuai warnanya hitam, 12, fontnya terserah kayak gitu ya. Oke, kalau sudah langsung aja oke. Keluar ya kayak gini ya. Nah, ini kalau daftar gambar pun sama. Jadi nanti kita tinggal bikin yang captionnya, terus nanti di sini gambar ya, gambar misal 1 titik berapa ya. Nah, oke. Ya oke, nanti otomatis ya kayak gitu ya. Jadi nanti ketika dikeluarin di sini, misal itu ada gambar titik 1, terus insert ya. Ininya tinggal ganti gambar 1 ya. Oke, keluar ya. Kayak gitu ya. Sebenarnya mudah banget ya. Nah, ini tujuannya agar apa? Agar lebih rapi ya. Dan nantinya kamu bisa memanfaatkan fitur-fitur ini untuk mempermudah mencari halaman. Oke ya. Jadi kayak gitu untuk mengatur halaman ya, mengatur layout halaman sebuah laporan. Jadi biar satu halaman dan simpel ya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke Excel. Nanti Excel saya rapel sampai ke lookup, VLOOKUP. Tapi nanti ya, bentar lagi ini silakan kamu pelajari dulu. Nanti kalau ada yang bingung ditanyakan, silakan tanyakan. Nanti ini videonya bersambung ya. Ini saya hentikan dulu. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Kita lanjut lagi ya untuk materi komputer grafis. Maaf ini saya lagi agak sedikit sarian. Selanjutnya adalah kita akan coba belajar tentang Microsoft Excel ya. Bentar. Jadi ya, kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Di sini Microsoft Excel nanti akan saya rapel semua untuk materinya. Ya, mungkin kalian
merasa bahwa belajar Microsoft Excel kurang penting ya. Tapi jangan salah ya, penggunaan Microsoft Excel akan sangat membantu Anda dalam membuat suatu laporan atau enggak membuat suatu perhitungan kerja ya. Misal kamu mau mengerjakan suatu desain ya dan butuh rancangan anggaran biaya kayak gitu ya. Daripada kamu bikin di Microsoft Word yang susah dalam menghitung atau menjumlah suatu tabel, ya mending kita pakai ini ya. Jadi di Microsoft Excel memang dikhususkan untuk perumusan ya. Jadi pembuatan tabel dan membuat suatu fungsi ya atau perhitungan ya, semacam kayak laporan keuangan dan sebagainya kayak gitu ya. Makanya itulah kenapa Microsoft Excel banyak digunakan di perkantoran-perkantoran kayak gitu ya. Oke. Untuk mengenal Microsoft Excel pertama ya, untuk menu sebenarnya hampir semua sama ya. Bisa kalian lihat di bagian tabulasinya ini, mulai dari file ada new info dan sebagainya. Oh iya, ini saya menggunakan Microsoft Excel 2019 ya. Ya, untuk di home menunya hampir sama, ada copy paste, pengaturan font huruf, pengaturan elemen. Bedanya nanti di sini kalau di Excel langsung ada menu untuk yang menggantung, tengah-tengah, di atas sama di bawah kayak gitu ya. Terus di insert juga sama, ada yang insert kayak memasukkan chart ya, atau enggak tabel kayak gitu, grafik kayak gitu ya. Terus layout juga bisa mengatur ini mengatur halamannya ya. Terus untuk lembar kerjanya ya, untuk kalian tahu di bagian sini ini adalah tempat lembar kerja yang disorot ya. Misal ini diklik di sini berarti ada di F9 ya. Terus kalau yang di sini adalah tempat memasukkan fungsi atau kita mengetikkan suatu ya. Kita bisa langsung ketik di sini aja juga bisa ya, kita klik kayak gitu ya. Terus kalau yang tanda fx ini adalah ini yang untuk menggunakan fungsi. Kita bisa menggunakan banyak fungsi ya. Ada banyak fungsi yang bisa kalian pelajari di Excel, cuman yang akan saya sampaikan di sini adalah fungsi yang standar, yaitu penjumlahan, perkalian, pembagian, terus if ya, percabangan ya, fungsi percabangan atau if ya, terus fungsi lookup dan VLOOKUP ya. Jadi masih sangat dasar aja ya, karena biar kalian juga lebih memahami dulu ya. Terus di bagian bawah ini ada sheet ya. Ini maksudnya adalah nanti lembar kerjanya ya. Jadi kita bisa memakai banyak sheet ataupun kita juga bisa memakai banyak tabel-tabel, bukan tabel, kotak-kotak kerja yang ada di Excel ya. Kalau kamu pengen tahu di Excel itu punya sampai berapa kolom itu, sampai XVD itu berarti sekitar berapa ribu kolom, banyak banget ya. Ya, terus kalau kamu mau ngecek, caranya adalah kontrol garis ke kiri atau ke kanan ya, itu berarti batas akhir dari kolom, terus batas akhir dari baris adalah 1.048.576 baris. Kolomnya pun berarti hampir sama mungkin ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ini ya, memanfaatkan semua baris-barisnya dari misal kita mau bikin di kolom ini tambah kolom ini ya. Cuman kalau menurut saya, kalau saya sih biasanya saya memanfaatkan fitur ini sheet ya. Jadi
lembar kerjanya saya bikin banyak kalau memang laporannya butuh banyak. Misal di sini ya saya mau nanti laporan keuangan kayak gitu. Terus di sini tambah sheet lagi laporan laba rugi kayak gitu misalnya. Dan sebagainya kayak gitu ya, tinggal diklik-klik aja nanti semakin banyak. Cara mengganti namanya tinggal klik double di sini atau enggak klik kanan langsung rename ya. Oke. Terus kita juga bisa mengatur panjang dan lebar kolom atau barisnya ya. Di sini caranya bisa ke sini apa namanya, kita arahkan mouse ya, pointer mouse ke, misal kalau kita mau melebarkan baris ya berarti kearahkan ke angkanya ya. Di antara angka itu nanti keluar garis hitam kayak gini. Nah, kita geser. Nah, kayak gini ya. Nah, itu kalau kayak gini berarti barisnya semakin besar. Kolomnya pun sama ya. Nah, itu cara melebarkan. Atau enggak kita pakai parameter. Ada ya. Jadi kita mengatur baris dan kolom ini sesuai parameter saja. Ya. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke sini. Misal ya, saya mau mengatur baris ini yang saya blok ya. Kita tinggal blok aja ya kalau mau mengatur. Oke, format ya, nih row height ya. Jadi di sini kita bisa ngatur misal 30. Nah, jadi nanti tambah lebar semuanya 30. Itu kalau row height berarti tinggi atau besar ya, tinggi baris ya. Atau enggak kita lebar kolom juga bisa ya, misal 50 kayak gini. Nah, ya. Ini kita mengatur sesuai parameter. Sedangkan kalau menu insert itu kita menyisipkan, misalnya kayak gini. Ini bentar saya kasihkan ini dulu, copy paste dulu kayak gini aja. Nah, misalnya kayak gini ya. Misal di sini kita hapus saja. Misal di sini saya udah ada ini. Copy bentar. Lupa. Misalnya gini ya. Ini barisnya kurang lebar, berarti saya atur lebarnya pakai ini aja format. Kolomnya kurang lebar, mungkin 15. Oke. Ya, kalau mau besar lagi juga boleh ya. 25. Nah, kayak gini ya. Kalau mau besar, ini bisa kita atur biar tengah, bisa kayak gini. Oke ya. Terus untuk ini dikasih untuk menambahkan border ya atau tabelnya, kita tinggal kayak gini ya, blok. Bisa kita blok langsung kayak gini ya. Klik di sini langsung all border bisa ya. Atau enggak kalau kita mau ngatur satu-satu atau berapa baris berapa kolom, kita klik kanan blok, misal ini format cell. Format cell ya, kita masuk ke border. Nah, misal yang bagian atas mau saya tebalin nih, kita pilih yang border agak tebal. Nah, jadi kayak gini. Oke. Misal saya tebal. Nah, jadinya ini lebih tebal ya, mengurung. Nah, ini gunanya yang format cell border ya. Sebenarnya banyak banget ya pengaturannya. Tuh, ya. Atau enggak ini misal ininya biar lebih pendek. Terus kita ganti biar miring ya. Format cell, kita masuk ke alignment, teksnya kita miringkan. Tuh, kayak gini. Nah, jadi ininya nanti ke bawah. Atau enggak kalau mau ini apa agak serong saja, enggak 100%. Nah, kita bisa atur di sini aja. Nah, misal serong kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti kamu bisa tuh atur-atur sendiri bebas. Ya. Terus ya, ini untuk insert ya. Ini kita gunakan kalau apa? Kalau kita kurang atau kita udah kelewat nih, misal oh di sini harusnya ada nama Fabian Ruiz kayak gitu ya. Jadi kita harus klik insert,
kita klik di sininya dulu ya, di kolom yang kita mau sisipkan, terus kita klik insert atau enggak kita klik di sini insert. Sama ya, kamu mau klik kanan di sini boleh, ya klik kanan terus insert, terus pilih entire row. Kalau mau menambahkan baris, ya. Kalau mau menambahkan kolom, berarti klik kanan insert entire kolom. Ya, jadi nambah kayak gitu ya. Sama dengan yang ini, ya. Terus apabila kita mau menghapus kelebihan, ya tinggal kita klik di sini, kita klik delete. Nah, delete cell, entire row atau entire kolom. Bebas kita pilih aja kayak gitu ya. Terus di sini benar. Di sini untuk penomoran ini sebenarnya kita bisa misalnya kayak gini ya, kita hapus dulu. Dari Excel kelebihannya kita bisa tinggal drag and drop, otomatis mengurutkan ya. Kalau di Word kita nggak bisa kayak gini ya, makanya enaknya di Excel kayak gini, kita dimanjakan dengan angka-angka ya, fasilitas otomatisasi angka. Kayak misal ini saya ganti 1 ya, terus 2 ya, terus ini kita hapus dulu daripada kita ngetik satu-satu kan banyak ya, capek ya, kita nggak punya waktu, capek ya, kita capek. Jadi cara menambahkannya kita tinggal blok di sini ya, kita blok 2 aja, terus kita arahkan ya di mouse-nya itu ke ini, ke pojok bloknya ya, biar tanda hitam kayak gini. Ingat ya, biar tanda hitam kayak gini, klik tahan, geser, nanti otomatis. Nah, ya kayak gitu ya. Terus apa lagi ya yang untuk mengatur biar kamu paham? Oh iya, ini ya. Nih ya. Kenapa di sini ada baris 1 ya, padahal di sini ada 111. Nah, ini adalah fasilitas merger cell. Sebenarnya ini adalah 4 sel ya, atau 4 kolom yang digabungkan jadi 1 ya. Cara menggabungkannya adalah, nah, pertama kalau kamu buat pertama kayak gini pastinya ya. Misal ini kalau saya kasih border kayak gini, udah ya. Nah, saya blok ya 4. Nah, baru kita klik merge center. Nah, sama kayak yang ini juga tuh. Ini sebenarnya ada 2 baris atau 2, ya ini 2 baris. Nah, merge center. Oke ya. Terus apa lagi? Oh iya, ini apabila kamu mendapatkan tulisan kayak gini, sebenarnya ini kita bisa langsung ini aja ya. Kita bisa pakai memanfaatkan untuk yang kayak gini, kita bisa memanfaatkan fitur wrap text ya. Jadi satu kolom pun bisa kayak gini, misal meet SMTR. Bentar ya, saya copy dulu. Ini kan kepotong ya, jadi nggak rapi ya. Nah, caranya adalah pertama kita merge center dulu. Nah, biar nggak rapi, biar ke bawah kita klik wrap text. Nah, ini fungsi untuk memenuhkan ya, wrap ya. Terus ya, selanjutnya adalah kita akan coba bermain dengan fungsi ya. Di sini kita akan bermain fungsi standar ya. Fungsi standar kita mengenal average, min sama max, terus
total ya, sum ya. Ini di merge dulu, sum sama penjumlahan dengan ketentuan kayak gini. Nah, ini udah ada angka, terus saya ada referensi kayak gini. Nah, ada referensi untuk nilai akhir kayak gini ya. Nilai akhir didapat dari ketentuan nilai harian. Ini harusnya sama dengan. Ketentuan nilai harian diambil 30%, nilai UTS dijumlahkan. Jumlah dari nilai harian 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Cara bikin rumusnya gimana? Cara bikin rumusnya gampang ya. Kita cuman kayak gini aja. Kita pakai sama dengan ya. Terus berarti jumlah nilai harian hanya diambil 30% dari nilai yang tertera. Ya, berarti nilai harian di mana? Kolom harian di sini. Kita klik aja. Ya, terus dikalikan 30% karena total 30% itu akan diambil buat dijumlahkan di ini 30%, terus ditambah ya. Ditambah ini kali 30%, 30%, terus ditambah ini kali 40% terakhir gitu. Gimana jadinya? Nilai akhirnya didapat adalah 68,00 ya. Kalau kita mau notalin, kita nggak perlu ngetik rumus fungsinya satu-satu, tinggal drag and drop kayak gini. Nah, langsung keluar deh, ya, keluar. Ya kayak gitu ya, sangat mudah. Terus kita juga bisa pakai format numbernya ya, misal ini ya. Ini kan ada komanya, satunya kok nggak ada Pak. Iya, karena kita di sini udah di setting format numbernya. Cara nyeting format number ada tinggal klik kanan format cell. Nah, di number ya. Atau enggak kita masuk di sini, number klik di sini ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, banyak pilihan untuk mengatur formatnya. Bisa number, uang, accounting ya, akun, terus date, tanggal, waktu ya. Kita bisa ya. Currency sama accounting hampir sama ya. Presentasi atau cuman teks ya. Kita bisa atur di sini ya. Makanya kalau kamu mau tadi kan number ini udah ada keterangan dikasih decimal place 2. Kalau kosong ya jadi kosong ya. Ini ada di sampelnya kelihatan ya kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi kayak gitu untuk ini fungsi format number ya. Terus bagaimana menghitung ini? Menghitung jumlah ya. Menghitung jumlah nilai harian di sini. Jumlahnya ya tinggal kita sama dengan terus sum. Ya. Terus dalam kurung ya. Kita blok aja dari sini. Nah, gitu. Bentar ya. Terus kita tinggal drag and drop keluar ya jumlahnya. Oke. Nah, terus untuk rata-rata, bagaimana cara menghitung rata-rata dari nilai ini? Ya kita tinggal aja kayak tadi sama dengan average ya. Ini fungsi untuk menghitung rata-rata ya. Bisa kamu catat ya. Average. Sebenarnya ini cari di Google juga banyak fungsi kayak gini. Average ya keluar ya. Kayak gini keluar. Oke. Nah, ini kalau decimal number mau dikurangi. Nah, sama kalau nilai tertinggi berarti sama dengan max ya. Kurung. Oke. Nah, tinggi. Nilai tertinggi adalah
88. Jadi nilai tertinggi adalah mengambil dari rentan nilai ini. Dari 15 peserta siapa yang paling tinggi itu yang diambil. Nah, di sini ada 88 ternyata. Ya. Ada nilai tertingginya adalah 88 kayak gitu. Dan nilai terendahnya ya sama, cuman bedanya kita kasih means. Oke. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kita tinggal drag and drop. Oke. Nah. Nah, ini fungsi standarnya ya. Mungkin ini saya ganti fungsi dasar penjumlahan rata-rata min dan max ya. Oke, ini materi dasar untuk fungsi penjumlahan rata-rata min dan max ya. Selanjutnya kita akan coba belajar mengenal tentang fungsi percabangan ya, lookup dan VLOOKUP ya. Tapi nanti bentar ya, ini saya tutup dulu biar kamu nggak bosan ya. Saya akhiri dulu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kenapa saya putus dulu karena saya harus pindah tempat ya, ruangannya dipakai untuk mata kuliah prodi lain. Selanjutnya adalah kita akan coba mengenal tentang fungsi percabangan lookup dan VLOOKUP ya, tapi berdasarkan latihan soal kayak gini ya. Oke ya, biar nggak terlalu lama. Di sini udah ada contoh ya, ada contoh soal. Biasanya kalau soal-soal tentang Microsoft Excel ya kita ngerjain kayak gini laporannya. Jadi biar kamu paham juga, kalian langsung mengerjain di sini aja ya. Oke, langsung aja ya. Apa sih itu fungsi percabangan ya? Fungsi percabangan adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil nilai tertentu ya. Jadi apabila ada beberapa kondisi ya atau ada beberapa pernyataan, nanti dari Excel-nya akan mencari kondisi yang sesuai atau pernyataan yang sesuai dari tabel yang dibaca ya. Jadi ketika sesuai dikeluarkan, nggak sesuai ya nggak dikeluarkan ya. Jadi nanti mereka otomatis memilih ya. Misal kayak mendapat potongan harga atau enggak mendapat diskon atau enggak mendapat ya biasanya sih kayak semacam bonus kayak gitu ya. Jadi biar otomatis misal si A dapat bonus ketika dia bekerja 5 tahun. Sedangkan kan nggak semua pekerja 5 tahun, pasti ada yang lebih pendek, ada yang lebih tua kayak gitu ya. Nah, itu untuk mengatur itu bisa kita pakai fungsi percabangan gitu ya. Jadi nanti si Excel akan membaca sendiri atau mencari sendiri dia pantasnya dapat bonus yang berapa atau dia pantasnya dapat diskon yang berapa, ya kan? Ya kayak misal belanja di Alfamart misal dapat diskon 10% apabila belanja di besaran 100.000 atau enggak dapat diskon 50% apabila dapat belanja lebih dari 500.000. Nah, di situ itu kan nanti ada pilihan ya. Jadi nanti kita bisa buatkan sebuah fungsi ya, fungsi percabangan ya. Terus apa itu VLOOKUP dan HLOOKUP ya? Untuk VLOOKUP dan HLOOKUP ya, ini sebenarnya si Excel membuat fitur membaca data ya dari tabel lain ya. Jadi nanti ada tabel acuan kayak gitu ya. Jadi ada data yang harus diisi, sedangkan data itu mengambil dari data tabel lain.
Ya, daripada kita copy paste ribet ya, kita tinggal panggil tuh ya. Nah, cara manggilnya nah itu pakai fungsi lookup dan VLOOKUP. Kenapa ada dua lookup dan VLOOKUP? Kenapa nggak satu aja sih? Nah, di sini nanti yang dilihat atau dibedakan adalah model tabel yang dijadikan acuannya. Dia berbentuk datar atau vertikal ya, datar atau vertikal. Kalau tabelnya berupa menjorok lurus ya ke kanan ke kiri, berarti itu kan datar ya atau horizontal. Nah, itu berarti kita menggunakan fungsi lookup karena kepanjangannya adalah horizontal lookup ya kayak gitu ya. Aduh. Dan kalau tabel acuannya atau data yang mau diambil, tabel data yang mau diambil itu ke atas ke bawah atau panjang ke bawah, ya itu tabel acuannya adalah VLOOKUP ya. Jadi nanti si tabel itu mengambil data berdasarkan model tabelnya ya. Nanti apabila tabel acuannya di kolom berapa atau baris berapa, nah itu juga bisa diatur sekalian ya. Jadi apabila tabel acuannya banyak, kita bisa mengambil beberapa baris aja atau beberapa kolom aja berdasarkan fungsi tadi. Oke, biar kalian paham, sekalian langsung belajar aja di sini ya. Kalian perhatikan. Jadi di sini ada ketentuan soal ya dengan keterangan ini. Satu, jenis kamar dan tarif malam ya isi dengan menggunakan fungsi pembaca tabel lookup ya. Jadi jenis kamar dan tarif malam itu nanti mengambil data dari tabel ini, dua tabel ini ya. Ini ada dua tabel tapi berbeda jenis ya. Satunya datanya ke bawah ya, atas ke bawah, satunya datanya ke kanan kiri ya. Atau lurus. Nah, jadi bagaimana ngerjain yang jenis kamar? Cara ngerjain yang jenis kamar ya, acuannya kayak gini. Bikin fungsinya sama dengan ya. Karena modelnya ini ya, kita pakai yang jenis kamar. Jenis kamar itu berarti ada kode kamar. Oh, kode kamar ini ya. Jenis kamar ini berarti kita ngambil tabel yang ini, tabel bantu yang pertama yang datanya ke atas ke bawah. Berarti itu kan vertikal ya. Berarti kita pakai fungsi VLOOKUP. Terus kolom pembacanya adalah kode kamar ya di sini ya. Kolom pembacanya kode kamar ya. Terus titik 2 atau koma ya. Nah, di sini yang kamu harus perhatikan. Ada beberapa komputer ya yang menggunakan tanda koma. Ya, ada juga yang pakai tanda titik koma. Yang perlu kamu perhatikan di sini adalah bagaimana kamu memperhatikan fungsi bantu di sini. Apabila di sini ada keterangannya titik koma, ya ini titik koma berarti kita pakai titik koma. Tapi di komputer kalian belum tentu ya, karena ada beberapa yang pakainya koma, ada juga yang pakai titik koma. Jadi kamu nggak usah bingung kalau Pak kok pakai titik koma nggak bisa. Coba cari ketentuannya di sini pakainya apa di komputer kamu. Apakah pakai koma atau titik koma? Kalau pakai titik koma ya gunakan titik koma. Kalau pakai koma ya ganti jadi titik jadi koma. Oke ya. Oke. Kita blok ya. Kita blok kayak gini, sudah titik koma baru kita blok di bagian si tabel bantunya. Nah, oke. Setelah kita blok kayak gini ya. Ya, kita jangan lupa kunci ya. Kunci tabel pembacanya. Gimana cara nguncinya? Kita klik F5. Salah F4. Ya, kalau nggak salah F4. Nah, F4. Jadi nanti ada tanda dolar kayak gini. Maksudnya apa sih? Kenapa harus dikunci kayak gini? Nah, nanti ini akan saya jelasin dulu. Ya, nanti kita jelasin setelah ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk membaca. Kita mau membaca di kolom yang mana di tabel bantunya. Ya, karena jenis kamar itu ada di kolom kedua, berarti kita tulis aja 2. Ya, terus kurung tutup.
Nah, ya kan? Jadi ini L jadi lux. Nah, oke ya. E nggak ada, ya. Kenapa E nggak ada? Nah, ini kenapa saya harus bilang kenapa sih ini jadi apa namanya? Kenapa sih ini jadi itu apa namanya? Harus dikunci, bukan kosongan, bukan kayak gini aja, blok aja langsung, ya. Ini kalau nggak dikunci, ya kayak gini, langsung kita pakai model kayak gini, terus kita ambil 2, enter, kayak gini. Nah, oke, pertama benar. Tapi kalau saya copy paste ke bawah, semakin ke bawah, semakin salah. Kenapa? Karena tabel bacanya di sini itu akan mengikuti terus ke bawah, ya. Terus ke bawah kayak gini. Bisa kamu lihat di sini. Nah, itu kan tabel referensinya semakin ke bawah, satunya pun sama. Tuh, ya kan? Nah, itulah gunanya fungsi kunci atau F4. Itu berupa tanda dolar, ya kayak gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Makanya kita harus mengunci atau enggak kita pakai tanda dolar kayak gini aja manual bisa, ya. Dolar, kasih tanda dolar, dolar. Gini ya. Ini kenapa nggak mau kebaca? Biasanya adalah valuable ininya pakai, biasanya ini karena jenis ininya nggak mau dibaca. Kalau coba ini saya ganti teks. Ini biasanya karena formatnya ya. Ada format, ini nggak mau kebaca. Coba ini ganti teks dulu. Ada kayak gini, permasalahannya ada beberapa yang tidak mau dibaca karena mereka mengidentifikasikan lain. Tetap mau ya. Kita lewat ini dulu, jangan ini dulu ya. Coba satunya ya. Kita lewati nanti. Saya coba kasih apa namanya. Oke ya. Kita pakai fungsi yang satunya dulu ya. Di sini untuk tarif kita pakai tabel acuannya adalah sini ya. Tabel acuannya ini berarti kita pakai fungsi H lookup. Kita klik aja sama dengan H lookup ya. Kurung buka, tabel acuannya sama ya. Kode kamar berarti ini ya. Terus titik koma kita blok di sini aja. Ya, kita blok. Terus F4, F5, F4 ya. Titik koma terus 2 bentar. Oh, nggak mau ya. Bentar. Bentar ya. Oh, ini ada yang bikin error. Bentar.
Ada yang error. Coba saya ganti bloknya. Kayak gini apa ya? F5. Oh iya, ininya jangan 2, 3. Nah, keluar ya. Nah, oke, tinggal copy paste. Ini kayaknya di sini ada yang error nih. Bentar. Kita ganti formatnya biar rupiah. Pakai ini aja ya. Kayak gini ya. Oke. Ini yang bikin error itu karena yang bikin error adalah formatnya ini kayaknya. Coba saya ganti aja. Jangan teks general aja. Ini juga general. Ini juga general. Harusnya ini nggak berpengaruh. Kenapa? Ini karena nggak kebaca ini. Biasanya jenis hurufnya. Coba ganti G. Bisa ini. Nggak tahu, saya udah lama nggak mainin Excel. Ini udah bisa. Nah, coba head on. Apakah yang salah? Coba. Perlukah tanda false? Oh, alah. Oh, ternyata ada harus di sini harus menampilkan kata-kata false. Di 2019 ternyata kayak gini. Baru mau. Ya. Kita kasih kata-kata false. Jadi apa yang dianggap tidak benar bisa dicari lagi ya. Cuman jadinya ini kurang konsisten sebenarnya kalau false ya. Tapi nggak apa-apa, ini udah benar, bisa keluar ya. Terus lanjut lagi ke biaya inap. Biaya inap itu keterangannya adalah lama inap dikali tarif malam. Nah, berarti sama dengan ya lama inap nih ya. Terus dikali berarti tanda bintang ya. Ya. Fungsi ya terus nah gini ya. Ini langsung ini udah format keuangan. Jadi fungsi-fungsi matematika yang digunakan di Excel ya sama kayak fungsi yang biasa digunakan di komputer ya. Plus terus min bintang sama bagi bagi garis miring kayak gini. Nah, jadi ini adalah fungsi yang terbaca sebagai fungsi aritmatika. Ini penjumlahan, ini pengurangan, ini perkalian, dan ini pembagian. Kayak gitu ya. Ini singkatnya kayak gitu. Oke, selanjutnya diskon. Diskon adalah diskon diisi dengan menggunakan if dengan ketentuan sebagai berikut.
Jika lama inap lebih dari 5 hari, diskon 5% dari biaya inap. Ya, berarti jika lama inap, kayak gini ya, berarti sama dengan if dalam kurung, ya. Terus lama inap itu mana? Nih, ya. Terus titik koma, ya. Titik koma, lama inap dari biaya inap. Biaya inap adalah ini dikali, oh ini kayaknya sama dengan deh. Sama dengan fungsinya adalah nah, ada yang error ini. Oke ya, jadi kayak gini. If yang mana? Bentar. Sama dengan dulu. Sama dengan if lama inap. Lama inap. Balik sama. Sama dengan if kurung buka. Ya. Terus lama inap adalah ini ya. Lebih besar atau lebih dari 5. Berarti ada tanda lebih besar ya. Karena kan lebih dari 5 baru dapat diskon. Ya. Jadi lebih dari 5 titik koma, dia mendapatkan biaya diskon 5%. Berarti biaya inap dikali 5%. Ya. Terus sudah kayak gini aja. Wah, false. Kira-kira apa ya yang salah? Oh iya, harus ada pengecualian ya biar jangan false. Jadi pengecualiannya adalah 0. Oh iya, ini titik koma. Jadi kalau nggak ada diskon ya false. Tapi kalau lebih dari 5 hari ya, ini karena 5 hari kok nggak dapat diskon karena fungsinya adalah lebih besar toh ya. Tapi kalau lebih besar atau sama dengan 5 hari baru dapat, jadi kayak gini nanti dia dapat ya. Nah, semua sama. Bisa kayak gitu ya. Enggak di sini nanti ada 8 hari. Nah, kayak gitu ya. Ini nanti dia dapat diskon. Ya. Selebihnya dia yang kurang dari itu nggak akan dapat diskon. Format sel. Itu ya. Jumlah bayar biaya dicari dari biaya inap dikurangi diskon. Biaya inap dikurangi diskonnya berarti sama dengan ini dikurangi ini aja udah. Oke, gitu ya. Oke, total bayar ya berarti sama dengan sum. Ya. Total bayar ini adalah sama dengan sum. Ya. Total bayar adalah sama dengan sum ya. Buka aja ini. Ya. Terus rata-rata berarti sama dengan average ya. Block terus max tinggi ya.
Ini. Oke. Ya, kayak gitu aja ya. Rumusnya penggunaannya kayak gini. Nanti akan saya kasih materi untuk latihan dan belajar kalian selama libur panjang juga sampai ketemu nanti tahun depan ya. Berarti kita akan coba tahun depan. Semoga saja di awal Januari kita sudah bisa perkuliahan offline ya, karena saya juga nggak nyaman pakai kayak gini. Oke ya. Untuk yang mau ditanyakan silahkan nanti kamu tanyakan aja pribadi ya, bisa ke saya atau digabungin ke apa namanya, ke ini komting ya, bisa ditanyakan akumulasikan ke komting apa aja yang mau ditanyakan ya. Nanti ini biar barangkali saya sempat buat yang apa namanya PowerPoint, nanti saya segera buat, kalau enggak ya berarti nanti setelah tahun baru ya. Oke ya, atau pertemuan terakhir nanti ada materi untuk PowerPoint dan kisi-kisi untuk UAS ya. Mungkin cukup sekian ya, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.